Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik, di mana hari ini Bunda akan menjelaskan tentang tematik 2H subtema 1 pembelajaran ketiga. Dan sebelum belajar, ada baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang sudah Bunda jelaskan dapat diterima dengan baik oleh anak soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah anak soleh dapat menemukan dan menggunakan penulisan tanda titik yang tepat. Jadi nanti akan ada kalimat, dan di situ anak soleh harus menentukan dan menemukan penggunaan penulisan tanda titik yang tepat. Jadi nanti tidak perlu bingung lagi ya bagaimana cara menggunakan tanda titik. Dan tanda titik juga sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Kemudian anak soleh juga bisa mengidentifikasi dan melakukan gerak bagian tubuh dalam tarian sesuai dengan iringan musik. Jadi nanti Bunda akan jelaskan juga macam-macam gerakan tarian dan juga alat musik yang mengiringnya. Nah, yang ketiga, anak soleh juga dapat menentukan konversi waktu dan menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan jam dengan benar. Jadi nanti kita akan mengubah dari satuan jam ke satuan menit. Untuk itu, agar semua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik dan sempurna, maka anak soleh harus memperhatikan penjelasan dari Bunda ya. Nah, sekarang coba anak soleh perhatikan bukunya halaman 36. Di sana ada percakapan antara Tony dan ibunya. Kita baca sama-sama ya percakapannya. Tony, lekas mandi nak, ini sudah pukul 4 sore. Sebentar lagi Bu, Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi, supaya lebih awet ya Bu. Betul Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika terinjak. Oh iya ya Bu. Nah, jadi di sini ada Tony yang diminta oleh ibunya untuk mandi. Jadi kalau misalnya udah sore tuh, anak soleh juga jangan lupa mandi ya setiap harinya. Nih, udah jam 4 sore, kemudian ibunya minta Tony untuk mandi. Tapi kata Tony lagi membersihkan atau merapikan piala dan medali. Jadi kalau misalnya ada barang yang berantakan di rumah, sebaiknya dirapikan ya anak soleh. Soalnya kalau misalnya benda itu tercecer seperti yang kata ibunya tadi, berantakan, nanti akan membahayakan orang yang menginjaknya. Siapa tahu kan barang tersebut itu adalah barang yang tajam. Jadi kalau misalnya nanti terinjak, bisa-bisa kakinya bisa luka. Jadi kalau misalnya ada barang yang berantakan, jangan lupa untuk dibersihkan ya. Nah, sekarang anak sekolah perhatikan lagi tuh percakapan antara Tony dan ibu. Di sana terdapat tanda titik, di mana tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat dan terdapat pada kalimat berita. Jadi semua kalimat yang diakhiri tanda titik itu namanya kalimat berita. Dan kalimat titik itu biasanya terdapat di akhir kalimat. Jadi kalau misalnya udah di akhir kalimat, itu ditandai sama tanda titik. Dan tanda titik itu juga mengartikan bahwa itu adalah satu kalimat. Jadi kalau seandainya ada tanda titik nih, berarti udah satu kalimat. Kemudian akan berpindah ke kalimat keduanya. Kalau misalnya ada titik lagi, berarti itu kalimat kedua. Jadi setiap kalimat itu diakhiri oleh tanda titik. Misalnya ada satu paragraf. Nah, anak soleh disuruh untuk menghitung berapa kalimat. Nanti hitung saja tanda titiknya ada berapa. Berarti di situ menunjukkan ada berapa kalimat. Seperti yang kata Bunda tadi, bahwa kalimat berita itu pasti diakhiri oleh tanda titik. Nah, beda lagi kalau misalnya kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti diakhiri tanda tanya. Kalau kalimat berita diakhiri tanda titik. Nih, contohnya seperti ini.
Tony sedang merapikan piala dan medali. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa di akhir kalimat ini ada yang namanya tanda titik. Dan tanda titik ini diletakkan di akhir kalimat berita. Jadi kalimat Tony sedang merapikan piala dan medali merupakan kalimat berita dan diakhiri tanda titik di akhir kalimatnya. Sudah mengerti ya anak soleh tentang penggunaan tanda titik pada kalimat? Jadi tanda titik itu digunakan pada kalimat berita dan digunakan untuk mengakhiri kalimat. Satu tanda titik berarti itu menggambarkan satu kalimat. Kalau ada 4 titik berarti itu ada 4 kalimat. Seperti itu. Selain itu, tanda titik juga digunakan pada angka penunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara jam dan menit. Jadi misalnya anak soleh punya jam ya di rumahnya. Nah, contohnya seperti ini. Yang tadi ada di percakapan Tony dan ibunya. Ini sudah pukul 4 sore. Nah, sekarang anak soleh lihat di sini ada tanda titik kan? Tanda titik ini diletakkan di antara angka jam dan menit. Jadi 04 ini adalah jam dan 00 ini adalah menit. Nah, kalau seandainya mau menulis jam, itu nulisnya kayak gini anak soleh. Jadi misalnya pukul 12 sore misalnya, 12 malam misalnya. Berarti 12.00. Seperti itu nulisnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, berarti ini 4 sore 004.00. Berarti tanda titiknya itu diletakkan di antara jam dan menit. Paham kan anak soleh? Jadi kalau misalnya mau nulis jam, itu harus ada tanda titiknya ya. Kalau misalnya mau nulis setengah 1 berarti 12.30 kayak gitu. Misalnya pukul 2 berarti 02.00. Jadi ada tanda titik di antara jam dan menit. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, di situ juga ya ada macam-macam gerak tarian yang ada di bukunya halaman 37. Jadi gerak tarian itu ada yang dilakukan dengan duduk. Namanya gerakan tari level rendah, dilakukan sambil duduk karena letak posisinya itu di bawah ya anak soleh. Jadi gerakan tari level rendah dilakukan sambil duduk. Ada juga gerakan tari level sedang dilakukan sambil berlutut. Seperti yang dicontohkan pada gambar ini ya. Dan yang ketiga ada gerakan tari level tinggi dilakukan sambil berdiri. Jadi ini tergantung dengan posisinya ya. Jadi kalau misalnya posisinya duduk berarti level rendah. Kalau berlutut berarti level sedang. Kalau sedang berdiri berarti level tinggi. Nah, biasanya dalam tarian itu terdapat perpaduan antara level rendah, level sedang, dan level tinggi. Jadi penarinya itu misalnya ya awalnya nanti berdiri, kemudian dia duduk, kemudian nanti ada gerakannya yang berlutut. Jadi dalam tarian itu terdapat persatuan ya, atau nanti berbagai gerakan itu disatukan sehingga dapat menciptakan tarian yang indah. Jadi tadi ada level rendah yang dilakukan sambil duduk, ada level sedang yang dilakukan sambil berlutut, dan juga ada level tinggi yang dilakukan sambil berdiri. Selain itu anak soleh, tarian juga akan menjadi lebih indah jika diiringi dengan musik sederhana. Nah, musiknya itu bisa musik yang menggunakan alat musik macam-macam ya, dan juga bisa digunakan menggunakan alat musik sederhana. Alat musik sederhana itu contohnya itu adalah menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu merupakan alat musik yang tidak memiliki tangga lagu. Jadi biasanya alat musik ini itu dipukul.
kebanyakan itu jenisnya itu dipukul. Jadi dia tuh nggak ada tanda lagu kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kayak piano, biola itu merupakan bukan alat musik ritmis karena dia memiliki nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tangga lagu. Nah, contohnya itu seperti maracas, tamborin, dan juga gendang. Jadi, ketiga alat ini merupakan alat musik ritmis karena seperti yang kita ketahui ya, alat musik maracas, tamborin, dan gendang ini tidak memiliki tangga lagu. Jadi, dia itu biasanya bakal dipukul ya. Kalau misalnya kayak tamborin itu kan digoyang-goyangkan kan. Gendang juga dipukul. Jadi biasanya alat musik ritmis itu adalah alat musik yang biasanya dipukul atau digoyangkan. Nah, kayak gendang, tamborin, dan maracas, mereka itu tidak memiliki tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau misalnya alat musik yang punya tangga nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu bukan merupakan alat musik ritmis. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembelajaran matematikanya, yaitu belajar jam ya anak soleh. Nah, di sini ada soal tuh. Tony mulai merapikan kamarnya pukul 2.00 siang. Dia merapikan kamarnya selama 2 jam. Pukul berapakah Tony selesai? Di sini Tony mulai membersihkan kamarnya itu jam 2 siang. Kemudian dia melakukan kegiatan bersih-bersih kamarnya itu atau merapikan kamarnya itu selama 2 jam. Jadi kira-kira pukul berapa Tony selesai merapikan kamarnya? Nah, sekarang di sini akan Bunda simulasikan ya. Di sini ada jarum pendek yang menunjukkan angka 2. Jadi anak soleh harus ingat ya, kalau misalnya jam nih yang berada di sini kan ini jam. Nah, jadinya itu dinyatakan oleh jarum pendek ya. Di jamnya itu dinyatakan dengan jarum pendek. Nah, jarum pendeknya di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12. Kenapa di angka 12? Karena nih, anak soleh lihat ya, di sini ada garis nih 1 2 3 4 5. Jadi, satu angka ini itu menyatakan 5 menit. Dari 12 ke 1 itu menyatakan 5 menit. Jadi kalau seandainya dia 00, artinya dia belum kemana-mana kan, belum beranjak kan. Makanya 00 itu dinyatakan di angka 12. Tapi kalau misalnya sudah beranjak ke angka 1, berarti dia udah lewat 5. Ke angka 2 kita tambah 5 lagi, berarti lewat 10. Nah, karena di sini pukul 00, makanya kita taruh jarum panjangnya yang menyatakan menit itu di angka 12. Nah, tadi Tony merapikan kamar itu selama 2 jam ya. Berarti dari angka 2 ke angka 3 itu 1 jam. Angka 3 ke angka 4 itu 2 jam. Artinya Tony akan selesai pada pukul 4. Karena tadi Tony udah melaksanakan kegiatan merapikan kamar tidurnya selama 2 jam, artinya Tony itu akan selesai pada pukul 4 sore atau pukul 16.00. 1 jam itu anak soleh ya, sama dengan 60 menit. Sehingga apabila 2 jam, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 60 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit. Artinya 120 menit. Jadi anak soleh kalau 1 jam itu ya, nih anak soleh perhatiin. Di sini kan ada garis nih yang garis kecil-kecil ini. Dari 12 ke 1 itu 5. Kemudian kedua nanti kita tambah 5. Begitu seterusnya sampai ke 12 lagi. Nah, garis ini atau tanda ini ya, tanda yang kecil-kecil ini, itu jumlahnya ada 60. Makanya 1 jam itu berarti dia itu sama dengan 60 menit. Seperti itu
itu anak soleh. Makanya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau seandainya Tony mengerjakan atau merapikan kamarnya selama 2 jam, artinya 2 dikali 60 menit, atau 60 menit ditambah 60 menit karena dia 2 kali 60-nya. Kalau seandainya 3 jam berarti 3 dikali 60 menit. 60-nya ada berapa? 60-nya ada 3. Nanti tinggal kalian tambahin aja. 60 ditambah 60 ditambah 60. Kalau seandainya 3 jam, seperti itu. Sampai sini apakah sudah paham? Nih, Bunda mau mengingatkan lagi ya anak soleh. Jadi, di dalam jam itu terdapat jarum pendek yang menyatakan jam dan jarum panjang untuk menyatakan menit. Nah, seperti yang kita ketahui, satu hari itu terdapat 24 jam. Jadi, dari pukul 12 malam sampai 12 siang, kemudian ke jam 12 malam lagi. Nah, untuk itu, jam 1 siang itu dinyatakan oleh 13.00. Kenapa 13.00? Karena kan dari jam 1 pagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jam 1 siangnya kita hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Makanya satu hari itu sama dengan 24 jam. Jadi kalau seandainya menyatakan jam 2 siang artinya 13, 14. Kalau menyatakan pukul 4 misalnya, berarti 13, 14, 15, 16. Jadi tergantung waktunya itu siang atau pagi ya anak soleh. Jadi kalau misalnya siang, jam 1 siang itu dinyatakan oleh 13.00. Jadi sama saja dengan 13.00. Jadi mulainya dari angka 13. Dari mana mulainya angka 13, Bunda? Soalnya di sini kan 12. Setelah 12 angka 13. Berarti kalau misalnya pukul 6 bagaimana? Kalau pukul 6 sore berarti kita hitung dari sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti pukul 6 sore itu sama dengan 18.00. Seperti itu. Dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Begitu juga kebalikannya. 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi kalau misalnya dia 4 jam berarti 60-nya ada 4. Kalau misalnya dia 5 jam berarti 60-nya ada 5. Kalau 1 jam berarti 60-nya ada 1. Seperti itu anak soleh. Ya, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, jangan lupa juga kalau seandainya untuk menyatakan jam ya atau memisahkan antara jam dan menit kita menggunakan tanda titik. Jadi jangan lupa untuk menggunakan tanda titik dalam memisahkan jam dan menit. Nah, kalau misalnya udah mengerti, anak soleh coba kerjakan latihan di halaman 38 dan 39. Nah, baiklah, Bunda akan sedikit mereview ya. Kalau seandainya hari ini kita udah belajar tentang penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik itu digunakan pada kalimat berita dan biasanya di akhir kalimat. Satu titik itu menyatakan satu kalimat. Jadi kalau misalnya ada 5 tanda titik berarti ada 5 kalimat. Kita juga udah belajar tentang gerakan tarian, di mana gerakan tarian itu ada gerakan level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level rendahnya itu dilakukan sambil duduk, level sedangnya itu dilakukan sambil berlutut, dan level tingginya itu dilakukan sambil berdiri. Ya anak soleh. Nah, kita juga udah tahu tuh ada macam-macam alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tangga nada. Alat musik ritmis ini terdiri dari tadi maracas, tamborin, dan juga gendang.
Drum juga termasuk alat musik ritmis karena tidak memiliki nada ya anak soleh. Kemudian kita juga udah belajar tentang jam, di mana si Tony tadi membersihkan kamarnya selama 2 jam. Jadi kita hitung pukul 2 sore, pukul 2 siang ditambah 2 jam, dan akhirnya si Tony selesai merapikan tempat tidurnya itu pukul 4 sore. Kita juga udah belajar bahwa seandainya jam 1 siang itu dinyatakan dengan 13.00. Jadi kalau misalnya jam 1 siang itu awalnya itu 13.00 ya. Kemudian pukul 2-nya berarti 14.00. Dan kita juga udah tahu kalau seandainya 1 jam itu sama dengan 60 menit, berarti 2 jam sama dengan 60 ditambah 60. Nah, sampai sini apakah anak soleh sudah mengerti? Kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum dimengerti atau penjelasan Bunda kurang jelas, bisa anak soleh tanyakan ya, nanti akan Bunda jelaskan kembali supaya anak soleh lebih mengerti tentang pelajarannya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf, kepada Allah Bunda mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh.